Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Selamat sore sahabat ISPS semua di rumah. Kami doakan semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Nah, jumpa lagi dengan kami. Saya Maulana Husain dan teman setia saya Ustadz Fahrul Nur Hidayah. Nah, dalam acara apa, Ustaz? PCR Podcast Spesial Ramadan bersama ISPS Purbalingga. Nah, para pemirsa semua di rumah, hari ini kita ada topik yang menarik, Ustaz. Iya, kira-kira topiknya apa, Ustaz? Nah, topiknya kita angkat dari perbedaan pendapat di kalangan masyarakat, yakni dengan judul Berbeda Itu Indah, Tapi Jangan Berpecah Belah. Wah, nah, sangat menarik sekali topik kita hari insya ini. Allah akan sangat menarik. Kira-kira narasumbernya siapa? Nah, narasumber kita hari ini adalah seorang kepala madrasah yang juga seorang penulis kitab. Masya Allah, luar biasa. Kitabnya ini tidak hanya diterbitkan di Indonesia saja, tetapi juga sudah masuk di kancah internasional. Masya Allah. Siapa dia, Ustaz? Ustadz Maftuhin. Kita panggil, silakan Ustaz. Ustadz. Apa dia, Ustaz? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah. Ya, istri rumah sehat, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Anak-anak juga sehat. Alhamdulillah. Nah, kalau puasa begini, Ustaz, biasanya istri masak dengan Ustaz? Istri biasanya masaknya itu nanti kita sepakat dulu. Oh, sepakat dulu. Nanti masak apa, kemudian nanti baru masak. Dieksekusi. Iya. Nah, kalau enak, Ustaz, nanti kita main ya. Iya, monggo sekalian nanti main ya. Iya, Kita buka cicipin masakannya Ustaz, istrinya Ustaz Maftuh. Iya. Nah, tadi disinggung mengenai karya-karya Ustaz yang tadi disebutkan bahwa tidak hanya ditulis di mana, diterbitkan di nasional saja, tapi juga kancah internasional, Ustaz. Kita tahu Ustaz Maftuh ini juga punya kesibukan ya, karena Iya, beliau sebagai seorang kepala madrasah. Iya. Tapi ternyata di tengah-tengah kesibukannya masih sempat untuk menulis kitab. Masya Allah. Nah, kitabnya apa saja nih, Ustaz? Ya, sebelumnya alhamdulillah ya. Ini saya pertama kali juga nggak yakin dengan kemampuan saya, tapi saya yakin dengan doa ibu saya. Masya Allah. Ini rahasia. Karena ibu saya selalu mendoakan dan selalu menyertai saya sehingga saya bisa menulis beberapa kitab yang bermanfaat insya Allah. Di antaranya, Ustaz? Di antaranya yang bahasa Indonesia yang sudah bestseller itu adalah Kaidah Fikih, dan nanti insya Allah ada juga kitab usul fikih dan qawaid fikih yang lebih tebal lagi. Insya Allah ada 18 judulan, Ustaz. Masya Allah. Baru 18 judul. Nah, kalau yang dicetak di internasional apa kita bahas? Kalau yang bahasa Arab itu diantaranya yang sudah terbit di Beirut, Lebanon, yaitu kitab Rohil Jamaah fi bayani aqidatis sawadil aqdam minal ummah. Judul pokoknya Rohil Jamaah, pendapat mayoritas umat. Berkaitan dengan akidah, Ustaz, ya? Itu berkaitan dengan tauhid dan akidah. Luar biasa. Jadi para pemirsa sahabat ISPS di rumah, apabila ingin menyekolahkan putra-putrinya di sekolah yang punya asatid atau guru-guru yang mahir di dalam bidang keislaman, ya, masukkanlah kemana, Ustaz? Matik Istiqomah Sambas Purbalingga. Masih buka ya, Ustaz, ya? Masih dibuka bagi kalian teman-teman semuanya, sahabat
berarti SPS Purbalingga yang ingin mendaftarkan putra-putrinya di Madrasah Tahfidzul Quran Istiqomah Sambas Purbalingga bisa menghubungi nomor di bawah ini. Oke. Masih buka berarti ya? Masih terbuka. Bagi kalian yang pengen menghafalkan Al-Quran, belum punya hafalan, silahkan mendaftarkan. Kami siap melayani sebaik mungkin, semampu kami. Insya Allah seperti itu. Nah, kita langsung saja kelihatan Ustaz. Kita tidak perlu menunggu lama-lama untuk membahas topik kita hari ini tentang berbeda itu indah, tapi jangan berpecah belah. Nah, kita langsung Ustaz. Oke, nah ini berkaitan dengan kita yang memasuki bulan Ramadan. Biasanya di awal-awal itu ada perbedaan pendapat mengenai penentuan awal Ramadan, dan nanti ketika sudah jalan biasanya ketika menghadapi satu Syawal. Nah, menyikapi perbedaan ini seperti apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jadi begini Ustadz, setiap kali menjelang Ramadan dan menjelang Idul Fitri itu pasti penetapan satu Ramadan dan satu Syawal itu menjadi buah bibir di masyarakat. Di antara mereka ada yang mampu menyikapinya dengan keilmuan mereka, dan tak jarang juga di antara mereka yang saling menghujat. Nah, jadi sebetulnya ya kan, untuk menyikapi ini semua kita harus mengadakan edukasi, terutama mereka para santri, para siswa, para tulabul ilmi, para pencari ilmu. Karena kalau mereka para pencari ilmu ini telah tahu ilmu khilaf, ilmu ikhtilaf, maka insya Allah mereka akan menyebarkan kepada keluarga dan teman-teman mereka sehingga khilaf ini bisa diminimalisir. Artinya saling menghujat sana sini ini bisa diminimalisir. Seperti itu. Makanya sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Bainal Ikhtilaf Al-Masyru' wa Tafarruq Al-Madmum. Juga Syekh Ali Jum'ah dalam kitabnya Al-Bayan Lima Yushhilul Adhan. Juga Syed Muhammad bin Alawi Al-Hasani Al-Maliki dalam kitabnya Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus Bainan Nadhariyah wa Tatbiq. Bahwa yang perlu kita ketahui adalah di sana ada perbedaan, yang mana perbedaan ini dilarang oleh syariat Islam, dan juga ada perbedaan yang dilegalkan dalam Islam. Nah, dua zona ini harus diketahui oleh kita semua agar kita tahu mana yang harus disikapi dengan tegas dan mana kita harus bertoleransi agar kita tidak salah menjadikan teman dan tidak salah dalam menjadikan musuh. Jadi jangan sampai salah pilih teman, teman jadi musuh, dan salah pilih musuh malah jadi teman. Nah, kalau perbedaan satu Syawal ini berarti boleh satu Syawal atau satu Ramadan ini berarti boleh? Penetapan satu Ramadan, satu Syawal ini adalah merupakan ikhtilaf yang dalam naungan atau dalam zona yang kita harus bertoleransi. Merupakan ikhtilaf yang dilegalkan dalam syariat Islam. Berarti ujung perbedaan ini dari segi apanya, Ustaz? Sebab perbedaan maksudnya. Nah, begini. Mereka sekelompok orang yang mengacu kepada hisab dan sekelompok lain yang mengacu dengan ru'ya, ini sebetulnya mereka itu dalilnya sama, Ustadz. Tapi mereka itu melihat dari perspektif atau sudut pandang yang berbeda. Misalnya kita lihat buku, kitab. Misalnya ini kitab. Ya. Dalilnya sama kan? Ya. Dalilnya sama. Tapi kadang-kadang kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kitab ini kalau antum melihat dari perspektif seperti ini tentu berbeda. Kalau seperti ini beda lagi. Kalau seperti ini tentu beda lagi. Nah, makanya kita jangan buru-buru menyalahkan orang lain. Kita harus tahu apa istidlal mereka dalam mengistinbatkan hukum. Pertama, mereka kelompok yang menggunakan ru'yatul hilal atau observasi langsung. Itu ada dalilnya, hadis riwayat Bukhari Muslim, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30 yauman. Jadi puasalah, ya kan, yakni memasuki bulan Ramadan karena melihat hilal.
Ya kan? Wa aftiru, dan berbukalah yakni berhari raya liru'yatihi, karena melihat hilal. Fa in humma 'alaikum, dan jika kalian terhalang baik karena mendung, karena asap, karena mungkin penglihatan kurang jelas, maka kita menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Karena kita tahu bahwasanya kalender Hijriah itu tidak kurang dari 29 dan tidak lebih dari 30 hari. Nah, sementara mereka yang mengatakan dengan hisab itu juga punya dalil. Dalilnya sama, Ustadz. Dalilnya sama. Sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi fa in humma 'alaikum fa'akmilu 'iddata sya'bana 30 yauman. Akan tetapi oleh kelompok yang milih hisab ini tidak memahami satu hadis saja, tapi mereka itu juga ada syahid yang lain, ada hadis yang lain yang digunakan untuk memahami hadis yang pertama ini. Hadis itu adalah inna ummatun ummiyah la naktub wa la naksub asyahru hakadha wa hakadha, yakni marrotan tis'atan wa ishrin wa marrotan thalathin. Yang artinya begini, kita adalah umat yang ummi, betul nggak? Yakni la naktub wa la naksub, la naktub wa la naqra wa la naksub. Kita nggak bisa menulis, la naktub wa la naqra, nggak bisa baca, wa la naksub, dan nggak bisa ngitung. Maka bulan itu adalah kalau nggak 29, 30. Nah, ini hadis kedua ini dijadikan ilat, dijadikan sebab kenapa dulu Rasulullah menyuruh kita untuk meru'yah. Karena kita nggak bisa ngitung ketika itu. Tapi di zaman yang modern seperti ini, ilmu falak, ilmu astronomi, ilmu hisab telah canggih, sehingga ilat tadi telah terangkat. Kalau ilat penyebab hukum telah terangkat, maka hilanglah hukum tersebut. Maka usul fikih mengatakan al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Hukum itu bersifat kondisional, tergantung ilat atau penyebabnya. Jika ilat itu ada, hukum ditetapkan. Jika tidak ada, maka hukum itu hilang. Sehingga ini adalah istidlal yang digunakan oleh orang-orang atau sekelompok orang yang menggunakan hisab. Tentunya dalilnya masih banyak lagi. Saya menulis kitab, ya kan, ketika lulus pesantren, judulnya adalah perbedaan pendapat yang harus ditentang dan ditoleransi dalam Islam. Di situ dijelaskan di antaranya masalah ini. Sangat detail insya Allah, nanti bisa dibaca itu. Pemirsa, nanti bisa hubungi Ustaz Taufik ya. Pemesanan bukunya ya tentang perbedaan yang harus ditoleransi dan yang perbedaan yang harus ditentang dan ditoleransi dalam Islam. Artinya dua pendapat ini boleh dijalankan. Dua pendapat ini adalah merupakan ijtihad syar'i yang benar. Artinya kalau demikian kita tidak boleh saling menghujat, tidak boleh saling membid'ahkan, nggak boleh saling menyesatkan, apalagi memusyrikkan dan bahkan mengkafirkan. Nggak boleh seperti itu. Karena Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Ashbah wa Nadhair fil Furu' beliau mengatakan la yungkaru al-mukhtalafi wa innama yungkaru al-mujma' alaih. Sesuatu yang masih diperselisihkan oleh para ulama tidak boleh kita ingkari. Yang kita ingkari, yang hanya boleh kita ingkari adalah sesuatu yang telah menjadi ijma' atau telah menjadi konsensus kesepakatan para ulama. Selagi ada ulama mayoritas yang kapabel diambil keilmuannya, boleh diikuti Ustaz. Artinya kalau ikhtilaf itu bersumber dari ijtihad syar'i yang benar, kita tidak boleh mengingkarinya. Kecuali kalau itu ikhtilaf itu bersumber dari ijtihad yang batil, maka kita tentang. Tentunya untuk menyeleksi ini semua adalah mereka para ulama yang ahli dalam bidangnya. Oh, ini adalah sesuatu yang tidak boleh diijtihadi. Ini sesuatu yang harus diijtihadi. Jadi Al-Quran dan Sunnah itu ibaratnya ada makanan, ada hidangan yang telah matang. Hidangan yang matang ini adalah diistilahkan sebagai qot'iyat, sesuatu yang paten, yang pasti, yang nggak boleh diotak-atik. Atau juga diistilahkan dengan usul, prinsip agama. Nah, sehingga ini nggak boleh berbeda pendapat. Ini dalam Quran ada qot'iyat diibaratkan sebagai masakan yang telah matang. Siap saji. Kalau jenengan misalnya Ustadz Fahrul, Ustadz Husain, antum dikasih nasi goreng, tinggal makan apa dimasak lagi? Tinggal makan kan? Nah, jadi ini qot'i gitu loh. Jadi kita tinggal disuguhi oleh Allah dan Rasulnya, kita tinggal makan.
nggak usah diistihadi lagi oleh para ulama. Kalau diistihadi maka itu adalah istihad yang batil. Bertentangan. Babi haram. Jangan ditentang. Nggak boleh diistihadi lagi. Sudah tentu. Udah tentu. Sholat 5 waktu, rukun iman dan sebagainya itu adalah telah qot'i, telah pasti, nggak boleh diistihadi. Makanya kalau ada orang yang mengatakan puasa Ramadan itu sunnah, ini tentu berbeda. Atau nggak wajib lagi di zaman sekarang, ini adalah orang yang menerobos sesuatu yang qot'i, ini nggak boleh. Seperti itu. Nah, dalam Quran dan Sunnah juga ada dhanniyat, sesuatu yang masih mentah. Nah, sesuatu yang masih mentah ini adalah tugas para ulama untuk mengistihadinya sehingga mereka menghasilkan berbagai macam hukum. Contoh misalnya, Allah memberikan nasi. Tentunya para ulama, para mujtahid ini, para faqih itu kan diibaratkan sebagai kokinya dong. Kalau mereka koki kan setiap koki kan punya cara masak tersendiri. Yang satu dijadikan nasi goreng. Yang satu dijadikan nasi kebuli misalnya. Yang satu dijadikan sebagai bubur misalnya. Yang satu lagi dijadikan sebagai misalnya soto misalnya. Soto yang ada nasinya ya kalau Lamongan seperti itu. Nah ini kan tentunya bahannya tetap sama Ustaz. Itu artinya mereka tetap berdasar kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi mereka ijtihad mereka yang berbeda. Karena mereka melihat dari perspektif yang berbeda. Seperti itu. Berikutnya Ustaz, tidak hanya berkaitan dengan awal Ramadan dan awal 1 Syawal ya. Ada juga perbedaan di masyarakat itu tentang jumlah rakaat di dalam sholat tarawih. Itu ada yang 8, ada yang 20. Nah, menyikapinya seperti apa Ustaz? Nah, memang ini juga masuk dalam kategori ikhtilaf yang masyru', ikhtilaf yang masih dilegalkan oleh syariat Islam, oleh Allah dan Rasulnya, ya kan? Di masyarakat kita prakteknya mereka ada yang menjalankan sholat tarawih 20 rakaat. Ini kan. Ada juga yang menjalankannya 36 rakaat. Iya. Lebih banyak. Ada juga yang 8 rakaat, Ustaz. Nah, kalau kita melihat dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karya siapa itu? Ibnu Rusyd, seorang filosof Islam. Beliau mengatakan bahwasanya memang mayoritas jumhur ulama ya kan dari kalangan Hanafiyah, dari kalangan Malikiyah, ba'dul Malikiyah, sebagian Malikiyah, kemudian dari kalangan Syafi'iyah dan dari kalangan Hanabila itu, dan bahkan dari Abu Dawud Adz-Dzahiri itu mengatakan bahwasanya sholat tarawih itu 20 rakaat. 20 rakaat. Jumhur mengatakan demikian. Ya kan? Kemudian Imam Malik sebagian kaul mengatakan 20, sebagian lagi mengatakan 36. Ya kan? Lebih banyak. Ya kan? Kemudian ketika pendapat Imam Malik ini diteliti lebih dalam, kenapa beliau mengatakan 36? Ya kan? Karena begini, sebagaimana perkataan Al-Imam Az-Zarqani ya kan dalam kitabnya Syarhul Mawahib Al-Laduniyah, beliau mengatakan kenapa Imam Malik itu kok menambah sampai 36 rakaat. Itu karena begini, sholat tarawih pada dasarnya itu adalah 11 rakaat. Tapi mereka itu para orang-orang zaman dahulu, itu mereka para ulama membacanya dengan suratan-suratan yang panjang. Sehingga mereka diganti surat yang panjang tadi dengan rakaat yang lebih banyak. Sehingga mereka menambah menjadi 20 rakaat. Nah, ketika 20 rakaat ini itu masih terasa panjang surat-suratnya, maka mereka menambah lagi menjadi 36 rakaat dengan bacaan yang ringan. Itu komentar Syekh Az-Zarqani dalam kitabnya Syarhul Mawahib Al-Laduniyah. Ya. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, ini lebih mu'tamad, beliau mengatakan kenapa Imam Malik mengatakan 36? Karena beliau itu dulu kan beliau di Madinah, ya kan, dijuluki Imamu Daril Hijrah, ya kan, beliau adalah Darul Hijrah Madinah. Beliau mengatakan, kenapa saya sholat tarawih 36, sementara yang di Mekah 20 ketika itu? Karena saya itu, karena beda dengan orang Mekah. Kalau orang Mekah mereka pakai tawaf. Setelah sholat tarawih ada berapa rakaat, mereka tawaf 7 kali di Ka'bah. Nah, sementara mereka yang di Madinah nggak bisa itu kan.
Maka Imam Malik menambahnya jadi 36 untuk mengimbangi yang di Mekah. Seperti itu. Iya. Makanya Al-Imam As-Suyuti mengatakan makana aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Sesuatu yang lebih banyak mengeluarkan tenaga ketika kita mengerjakannya itu lebih banyak pahalanya. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah kepada Aisyah, ajruki ala qadri nasabik. Wahai Aisyah, pahalamu tergantung jerih payah kamu. Kalau kamu lebih banyak mengeluarkan keringat, mengeluarkan tenaga, maka itu lebih banyak pahalanya. Nah, seperti itu. Nah, juga ada sebagian yang mengatakan 8 rakaat, ya kan? Plus witir jadi 11 rakaat. Karena Sayyidah Aisyah kan pernah bersabda beliau adalah istri Nabi, beliau adalah seorang sahabiah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kalau dari kalangan laki-laki adalah Abu Hurairah, ya kan? Beliau mengatakan Sayyidah Aisyah, makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadhana wala fi ghairihi ala ihda asyrata rakaatan. Jadi Rasulullah itu tidak menambah lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan ataupun di bulan yang lain. Nah, jadi pemirsa ini jelas ya, 8 boleh, 20 boleh, bahkan kalau yang kuat menjadi 36 rakaat. Iya, jadi seperti itu. Itu ikhtilaf yang masyru'. Kita tidak boleh kita nggak boleh saling mencaci maki. Jadi kalau kita semakin tahu tentang ilmu khilaf, maka kita semakin bisa menyikapi perbedaan pendapat. Makanya para ulama kita mengatakan man lam ya'rif ikhtilafal fuqaha falaysa bi'alim wa man lam ya'rif ikhtilafal fuqaha lam yashumma anfuhu raihatal fiqh. Barang siapa yang tidak mengerti ikhtilaf atau perbedaan pendapat di karangan ahli fikih, maka falaysa bi'alim. Dia belum dikatakan sebagai orang alim. Wa man lam ya'rif ikhtilafal fuqaha lam yashumma anfuhu raihatal fiqh. Dan barang siapa yang tidak mengetahui ikhtilaf di kalangan fuqaha para ahli fikih, maka hidungnya belum mampu mencium harumnya aroma fikih itu sendiri. Jadi kita harus edukasi, ya kan, edukasi. Makanya para ulama mengatakan idza sakatal jahil rufi'al khilaf. Jika orang yang nggak ngerti, kasarnya orang yang bodoh itu diam, maka tidak ada khilaf itu. Bukan ngomong ya, diam ya. Iya, Ustaz Faruk boleh tanya. Ini terkait dengan rakaat witir, Ustaz. Kan ada yang 3 rakaat kemudian salam, ada yang 2 rakaat salam, kemudian ditambah 1 rakaat salam. Ini kenapa terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat? Nah, tadi pertanyaan kenapa terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat. Maka ini perlu dibahas juga, Ustaz. Kenapa terjadi ikhtilaf? Sekali lagi karena dalilnya baik dalam Al-Quran dan Sunnah itu masih bersifat dhonni, dugaan. Kalau ibaratnya kita begini, kita bertiga di sini ya, kita melihat di langit ada hitam-hitam yang menuju ke bumi. Objeknya masih belum jelas, tapi warnanya hitam, Ustaz. Saya mengatakan itu adalah layang-layang. Antum mengatakan, oh tidak Ustaz, itu bukan layang-layang, itu balon udara. Ustaz Farul mengatakan, enggak begitu, menurut saya itu seekor burung. Kenapa kita berbeda pendapat? Objeknya belum jelas. Objeknya belum jelas. Demikian juga masalah agama. Kenapa ulama berbeda pendapat? Karena tidak ada dalil yang qat'i secara tegas dan absolut mengatakan hukum itu. Sehingga ulama itu diberi kesempatan oleh Allah dan Rasulnya untuk berijtihad dan menghasilkan berbagai macam hukum yang nantinya akan memudahkan umat Islam. Nah, masalah tadi tentang sholat witir, memang ini langsung 3 rakaat 1 kali salam, begitu, atau 3 rakaat salam dan ditambah 1 rakaat. Ini bagaimana? 2 rakaat salam tambah 1. Nah, gitu. Nah, ini bagaimana? Ini tentunya merupakan ikhtilaf yang dilegalkan dalam syariat Islam. Kok bisa? Iya. Tentunya ini kalau orang mengatakan yang benar cuma 1, yaitu 3
salamnya 1 kali. Iya. Kalau dia mengklaim seperti itu berarti falaisa bi'alim. Betul lah? Falaisa bi'alim. Demikian juga orang yang fanatis. Bukan begitu. Yang benar itu 2 rakaat salam ditambah 1 jadi 3. Yang benar itu maka dia juga falaisa bi'alim. Ya kan? Kita boleh memilih karena di sini kan kita sedang membahas ya ikhtilaf ya kan? Saya juga punya pilihan pribadi, tapi ketika kita menyampaikan kepada umat jangan sampai kita itu menyudutkan salah satu pendapat. Yang ini salah loh, yang ini bid'ah, yang ini sesat. Nanti santri kita, murid kita terdoktrin seperti itu sehingga dia di masyarakat nanti merasa paling maha benar. Itu yang membuat kerusakan malah. Maka begini, mereka yang mengatakan 3 kali langsung 3 rakaat 1 salam ini juga berdasar. Yang mengatakan 2 rakaat plus 1 salam juga berdasar. Boleh keduanya. Tapi para ulama khususnya kalau kita sedang membahas masalah qawaidul fikih, qawaid fikih itu mengatakan bahwasanya di situ ada dalil. Makana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Bahkan kaidah ini disepakati oleh semua madhab, ya kan? Hampir semua madhab, dari kalangan Abu Hanifah, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabila. Kalau Hanafiyah berarti ulama yang berafiliasi atau mengikuti madhab Hanafi. Kalau Hanafi Abu Hanifah berarti orangnya sendiri Abu Hanifah. Nah, mereka mengatakan di antara contoh kaidah ini adalah bahwasana inna fasla al-witri inna faslal witri afdalu min wasliha min wasliha. Jadi min waslil witri min waslihi ya mudzakkar. Jadi begini, sesungguhnya memisah rakaat witir, ya kan, inna faslal witri afdalu min waslihi, sesungguhnya memisah salat witir yakni 2 plus 1 itu afdalu lebih baik min menggabung waslihi daripada digabung. Kenapa alasannya? Karena kalau 2 rakaat ditambah 1 itu berarti 2 niat. Terjadi 2 takbiratul ihram, 2 niat dan 2 salam. Makana aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Lebih banyak. Itu termaktub dalam berbagai macam kitab. Di antaranya kitab Al-Ashbah wan Nadhair karya Imam As-Suyuti. Kemudian dalam kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah wa Tadbiqatuha fil Madzhab Al-Arba'ah karya Syekh Muhammad Mustafa Az-Zuhaili. Juga dalam kitab Mausu'atul Qawaid Al-Fiqhiyah karya Muhammad Sidki Abdul Harith Al-Ghuzi. Jadi itu telah disepakati oleh hampir semua madhab. Oke, terakhir kelihatan Ustaz, ini waktunya sangat terbatas ya. Terakhir Ustaz, di Indonesia khususnya itu banyak sekali perbedaan, diantaranya yang saat ini berkaitan dengan penurunan zakat fitrah. Boleh dengan uang atau harus dengan beras? Nah, begini, tentunya itu juga merupakan sesuatu yang khilafiyah. Kalau Abu Hanifah boleh dengan uang, karena beliau itu seorang bisnismen, ya kan? Dia lebih tahu pasar, gitu ya. Makanya pendapat Abu Hanifah di zaman kontemporer ini, di era kontemporer itu lebih dipakai. Kalau di Mesir, para ulama Mesir lebih mengajukan pakai uang, karena mereka lebih tahu kebutuhannya. Karena kan zakat fitrah itu diberikan kepada orang sebagai makanan pokok ketika hari Lebaran itu. Kalau dikasih beras semuanya, nanti kadang-kadang orang itu semua ngasih beras, nanti ujung-ujung dijual, kayak gitu ya. Makanya para ulama Mesir pun menganjurkan menggunakan uang, mengikuti Abu Hanifah, karena ini yang lebih relevan di zaman sekarang. Nah, kemudian di Indonesia kita masih pakai beras, bagaimana? Ya nggak apa-apa. Maka seharusnya kalau di Indonesia kan ada panitia zakat di masjid-masjid. Nah, maka seharusnya panitia zakat itu bermusyawarah terlebih dahulu dengan anggotanya, kira-kira lebih maslahat mana masyarakat kita ini, pakai beras atau pakai uang? Karena tasarruful imam 'ala ar-ra'iyah manutun bil maslahah. Tasarruf atau kebijakan seorang pemimpin itu harus mendatangkan kemaslahatan bagi rakyatnya. Maka ya nggak apa-apa dua-duanya, diamalkan nggak apa-apa. Tapi tentunya seorang pemimpin tadi harus melihat kemaslahatan yang terjadi, kemaslahatan yang ada di daerah masing-masing.
menyesuaikan. Berarti pemirsa, kalau mau menunaikan zakat ya, nanti bisa pilih beras, bisa pilih uang seperti ya. Dan juga bisa disepakati nanti dengan takmir masjid mungkin begitu ya Ustaz ya. Bisa. Kira-kira nanti masalahnya seperti apa. Pemirsa, tidak terasa perjumpaan kita sudah hampir habis karena waktu berbuka sebentar lagi tiba. Insya Allah kita sambung ya Ustaz Farul ya. Ya insya Allah di kesempatan yang lain kita akan jumpa lagi dengan beliau dengan topik yang mungkin jauh lebih mendalam Ustaz. Ya, berkaitan perbedaan ini ya. Iya. Nah, sebelum kami tutup, kami simpulkan bahwa perbedaan yang ada di masyarakat apabila itu memang dilegalkan oleh syariat, tentu boleh dijalankan ya. Tetapi kalau tidak ada dalilnya, ini bertentangan dengan syariat, justru harus ditentang. Nah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Mari kita jaga persatuan. Oke, mewakili segenap kru yang bertugas, kami mengucapkan selamat berbuka puasa. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.